Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen pemasaran untuk pertemuan ke-14. Kita udah masuk ke pertemuan 14, di mana ini udah materi terakhir gitu ya. Minggu depan sama minggu depannya lagi 16 kalian akan masuk ke project gitu aja. Nah, nanti setelah materi yang ini di bawahnya akan ada video tentang project kalian, project akhir kalian untuk manajemen pemasaran. Nah, sekarang kita fokus dulu ke materi karena ini nanti juga masuk ke project kalian gitu ya. Oke, kita kembali ke 4P yaitu marketing mix di sini ya. Ini semuanya adalah marketing mix. Oke, ada product, price, promotion, place. Kita udah bahas tentang produk, kita udah bahas tentang price. Sekarang kita fokus di placement. Ya. Jadi sebuah barang itu kan ada produknya, ada price-nya, ada place-nya juga. Kalau di dalam materi ya di bukunya Kotler itu judulnya kayak gini, Designing and Managing Integrated Marketing Channel. Jadi kalau istilahnya place itu channel, jadi marketing channel. Jadi channel kan saluran gimana sih yang digunakan untuk memarketingkan sebuah produk gitu ya. Nah, daripada bingung, masuk langsung ke contoh deh. Contohnya adalah kita anggap sari roti gitu ya. Jadi dari pabrik itu nggak langsung jualan ke konsumen gitu ya. Dari pabrik ada dua kalau sari roti. Pertama ke distributor. Dari distributor ada hawker. Hawker ini yang kalau kalian pernah lihat jualan sari roti yang lewat, yang ada lagu-lagunya itu, nah itu namanya hawker. Jadi mereka berjualan gitu ya. Berjualan yang keliling itu kan dia nggak beli langsung dari pabrik. Dia kan ambilnya dari distributor baru dikirim ke konsumen ya, mereka muter gitu. Atau ada juga yang langsung dari pabrik ke retailer ya, ini biasanya kayak toko-toko gitu ya yang ada di itu. Nah, retailer nanti konsumen belinya dari retailer, ini bisa juga kayak gitu. Nah, seperti ini ya maksudnya dari placement atau penempatan sebuah produk. Nah, sebenarnya apa sih istilahnya marketing channel? Adalah sekumpulan organisasi interdependent gitu ya. Jadi organisasi ini sebenarnya di dalam tetapi bukan bagian dari perusahaan gitu ya. Interdependent yang terlibat pada proses penyediaan produk atau jasa untuk konsumen. Jadi sebenarnya bukan pabrik sari rotinya langsung jualan ke konsumen, tetapi melalui intermediary ini ya. Ya, itu yang untuk menyampaikan barang ke konsumen. Nah, untuk sistemnya mungkin pernah kalian dengar yaitu tentang push strategi dan pull strategi. Push namanya dorong. Jadi dari company berusaha untuk mendorong barang ke konsumen. Sedangkan ada yang istilahnya pull strategi. Pull kan tarik, berarti dari konsumen narik ke company, ke perusahaan. Nah, biasanya ke push strategi itu untuk low brand loyalty. Jadi barang-barang yang nggak terlalu brandnya, loyalitas brandnya kurang gitu ya atau rendah, mereka akan cenderung pakai push strategi karena memperkenalkan gitu ya, minta coba dong ini gitu. Nah kan supaya membuka mata mereka biar nanti oh ternyata bagus, nanti mungkin suatu saat brandnya akan meningkat gitu. Tapi untuk yang pull strategi atau menarik ini dia high brand loyalty. Jadi kalau misalnya loyalty-nya sebuah brand itu baik, itu kan kita tinggal launching aja produk, itu pasti konsumen mereka yang loyal itu akan datang. Misalnya Apple nggak perlu pakai ada push strategi, ayo nih pakai Apple, nggak perlu. Mereka launching aja iPhone 12 misalnya, nanti mereka langsung ngantri sendiri. Nah kayak gitu, itu namanya pull strategi, seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita nggak langsung jualan aja dari pabrik langsung jualan ke konsumen? Kenapa pakai ada di tengah-tengah, kan ribet ya? Alasannya karena ini. Pertama, mungkin saja tidak memiliki sumber daya untuk melakukan direct marketing gitu ya. Bayangin kalau misalnya orang pabrik disuruh langsung jualan ke rumah-rumah. Ya kan, dari pabriknya langsung jualan ke rumah-rumah, nawarin sari roti dan sebagainya. Enggak kayak gitu dong. Pasti ada tengah-tengah yang misalnya naruh di supermarket bisa, atau naruh di distributor kayak gitu kan. Lebih memungkinkan gitu. Terus bisa menghasilkan return lebih besar apabila fokus pada bisnis utama.
Jadi konsepnya gini, pernah tahu istilah ini ya, pemegang merek, agen tunggal pemegang merek ATPM. Nah, misalnya kayak Toyota, misalnya kayak Honda gitu ya, di Indonesia itu bukan Honda yang di Jepang atau Honda yang di global, bukan, tetapi itu Honda Indonesia. Nah, posisinya mereka sebagai apa? Distributor gitu ya, gitu. Jadi mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan direct marketing. Bukan orang dari Jepang langsung jualan di Indonesia, enggak. Biarin yang jualan di negaranya sendiri atau di lokalnya sendiri. Tetapi inovasi semuanya fokus ini ya. Return akan lebih besar kalau misalnya fokusnya pada bisnis utama. Jadi kalau misalnya fokusnya adalah membuat produknya, ya udah dia fokusnya pabrik itu hanya untuk membuat produk. Urusannya nanti yang menjual itu biasanya ada divisi sendiri. Kalau misalkan tetap dia pakai distributor internal ya, pasti akan ada divisinya sendiri. Yang pabrik itu fokusnya untuk bikin, udah. Nanti setelah itu nanti menjual dalam tanda kutip ya di dalam internal perusahaan sendiri ke distributor. Distributor nanti mungkin ada agen yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Jadi fokus pada spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Lalu pada kondisi tertentu direct marketing tidak visible atau tidak layak untuk dilakukan. Jadi misalnya nggak mungkin dong jualan mobil, orang dari Jepang datang ke sini langsung nawarin, nggak kayak gitu ya. Tapi ada mungkin hukumnya gitu ya, atau secara ekonominya ya, finance-nya itu udah nggak benar. Misalnya, harus ngirim dari sana, nggak lah. Berarti kan akhirnya bikin pabrik sendiri di sini, akhirnya fokus pasar di sini dipenuhi oleh pabrik di sini dengan pemasaran juga dari negara lokal tersebut gitu. Jadi lebih visible seperti itu. Nah, kalau misalnya secara desain itu macamnya ada yang seperti ini ya, channel itu. Ada yang level 0 berarti dari manufacturer langsung ke customer bisa. Ini kalau misalnya untuk yang barang-barang yang spesifik ya, misalnya kayak yang bisa custom itu biasanya kayak gini, baju. Ya, bajunya lebih kayak yang kayak penjahit gitu ya. Dia manufacturer juga, tapi dia memang fokus ke customer, konveksi kayak gitu. Nah, tetapi ada juga yang pakai satu level. Jadi ada manufacturer lewat retailer dulu ya, pengecer, baru masuk ke konsumen. Ada juga yang dua level. Jadi ada wholesalernya dulu, grosirannya, masuk ke retailer gitu ya, terus customer. Ada juga yang 3 level gitu. Nah, seperti inilah. Nah, sesuai sama kebutuhannya perusahaan gitu. Oke. Ini adalah ada decision atau consideration ya, bagaimana membuat sebuah keputusan untuk sebuah channel. Yang pertama adalah menganalisis pemenuhan keinginan pelanggan gitu ya. Nah, oke, fokusnya ke sana. Jadi gimana sih fokusnya? Jadi servisnya biasanya seperti apa? Kenapa kok harus ada channel gitu? Kenapa nggak langsung aja? Pertama misalnya ukuran lot. Biasanya pabrik itu jualannya lot-lotan. Nggak bisa jual 1 biji. Misalnya kalian cuma kalian datang mau beli sepeda motor tapi datangnya langsung ke pabrik, saya mau beli 1 sepeda motor, itu nggak bisa. Mereka keluarnya banyak. Nah, nanti sama distributor mereka akan disebar lagi. Jadi misalnya kedatangan 100, nah nanti distributor A butuh 20, berarti ngirim 20 ke sana. Nah, kan nanti dipecah-pecah. Nah, kayak gitu itu fungsinya kenapa butuh channel. Kalau misalnya dia lotnya nggak sesuai, nggak bisa satuan gitu ya. Kecuali kok kalian penjahit gitu, dia lotnya satuan, pengerjaannya satuan, jadi kelipatannya satuan. Nah, itu bisa, nggak perlu pakai ada channel gitu. Oke, selanjutnya waktu tunggu. Ya udah, jadi kalau namanya produksi ada waktu tunggunya. Nah, itu lebih baik kalau ada channelnya, dia lebih bisa mengatur gitu ya, demand-nya, supply-nya seperti apa. Kemudian pembelian, misalnya kalian produksinya ada di Jawa Barat misalnya, posisikan ada Jawa Timur. Kalian kalau untuk membeli sepeda motor nggak perlu harus jauh-jauh ke Jawa Barat. Kenapa? Karena ada distributor Jawa Timur. Nah, gunanya buat apa? Ya kemudahan pembelian gitu ya. Selanjutnya ada varietas gitu ya, jenis-jenisnya sama dukungan pelayanan. Nah, kalau misalnya semuanya difokuskan ke pabriknya atau manufacturernya, mereka nggak akan fokus ke pelayanan gitu ya. Sedangkan
biasanya yang pelayanan itu adalah distributor lokal. Misalnya kita di Jawa Timur, ya udah fokusnya Jawa Timur, misalnya Auto 2000-nya Jawa Timur. Terus habis itu saya Toyotanya Jawa Timur gitu. Beda sama Toyotanya Jawa Tengah misalnya. Beda lagi sama Toyota Pusat atau Toyota Global yang ada di sana gitu ya, luar negeri misalnya kayak gitu. Itu beda-beda. Nah, itu channelnya. Oke. Ketika sudah tahu ya, oh ternyata yang dibutuhkan seperti ini. Kedua adalah menetapkan tujuan dan kendala. Nah, tujuannya kenapa sih? Misalnya disesuaikan sama produknya. Misalnya barangnya perishable, maka dia nggak bisa pakai yang panjang-panjang ini ya channelnya, karena dia perish, gampang rusak gitu. Misalnya yang harus pokoknya bertahan cuma sehari 2 hari ya nggak bisa, dia langsung harus direct. Jadi saya toko roti gitu ya, yang jual kan maksimal misalnya cuma bisa 3 hari misalnya gitu ya. Berarti kan kalian harus beli langsung ke toko roti. Nah, toko roti itu sebagai manufacturernya atau pabriknya gitu. Nah, langsung beli di sana kayak gitu. Itu yang direct marketing. Kalau saya bisa lebih lama, ya berarti bisa menyesuaikan gitu ya. Terus habis gitu, misalnya produknya barang yang bulky, berarti berusaha untuk meminimize shipping. Jadi kalau misalnya ngirimnya lebih banyak, biasanya akan lebih efisien dan sebagainya gitu ya. Terus selanjutnya kalau barangnya custom, berarti harus perlu sales representative. Jadi kalau saya barangnya unik, jadi made purpose gitu ya. Jadi misalnya saya beli mobil, tapi mobilnya yang high end misalnya. Nah itu kan bisa milih tuh sampai dia innernya warnanya gini, garis-garisnya gini. Saya mau dominan warnanya ini. Nah itu kan lebih custom ya. Itu ngomongnya sama salesnya, nggak ngomong langsung sama pabrik. Kalian ke pabrik, saya mau beli ini, nggak kayak gitu. Ada salesnya. Nah kan tujuannya itu berbeda-beda sesuai sama barangnya atau produknya. Ada kendalanya juga yang perlu dipertimbangkan. Misalnya perkembangan infrastrukturnya seperti apa, pengiriman gitu ya. Terus faktor ekonominya, regulasinya seperti apa gitu. Misalnya nggak boleh datangkan produk langsung dari luar, hitungannya kan impor. Saya mobil ya, kan nanti hitungannya CBU nanti mahal. Berarti kan harus produksi di dalam negeri. Nah akhirnya ada pabrik Toyota, ada pabrik Honda di Indonesia. Kenapa? Yaitu regulasi hukumnya. Jadi secara distribusi akan lebih baik nanti kayak gitu. Oke, terus ada gaya hidup dan kepadatan penduduk. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pilihan channel. Nah, channel ada pilihannya. Pertama, tipe intermediary gitu ya. Intermediary itu yang di tengah-tengah. Tadi ada wholesaler, ada reseller gitu ya, ada retailer, ada agen. Boleh, ini namanya yang paling default ya. Kalau misalnya tadi mau pakai istilah-istilah lain, hawker dan sebagainya, itu bisa. Nah, terus ada jumlah intermediary-nya, ada yang eksklusif distribution, nah gitu ya, ada yang selektif, ada yang intensif. Terus syarat dan tanggung jawab channel member, biasanya ada kebijakan harga. Jadi meskipun dijualnya oleh pihak ke dalam tanda kutip kedua, pada aturannya, misalnya harga eceran tertinggi, itu ada aturannya. Terus ada kondisi penjualannya seperti apa, teritorialnya. Jadi misalnya tadi distributor Jawa Timur, ya udah jualannya khusus Jawa Timur. Kok kalian belinya di Jawa Tengah nggak bisa tuh. Ya belinya di distributor Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur. Sesuai sama teritorialnya, kalian belinya di mana. Terus ada kesamaan standar pelayanan, meskipun oleh pihak-pihak yang lain, tapi tetap pelayanannya sama. Oke, seperti itu tadi untuk masalah channel. Sekarang mungkin kita lebih ke membahas langsung aja. Silakan kalian, aktivitasnya adalah berkelompok, silakan pilih satu perusahaan ya, satu perusahaan, kemudian analisis bagaimana mereka menerapkan channelnya. Apakah mereka langsung? Apakah mereka pakai ada yang lapis 3 atau bahkan lapis 4, lapis 5? Kita nggak tahu. Nah, silakan kalian cari tahu aja gimana. Saya tentukan dulu perusahaannya, nggak boleh sama dalam satu offering. Silakan. Terus habis itu kalian cari tahu, oh channelnya seperti ini. Nah, biar kalian juga terbuka gitu ya, wawasannya gimana mereka menerapkan channelnya gitu. Lalu yang kedua adalah kemudian tanggapi kondisi channel mereka. Mungkin ada perbaikan, mungkin kalian merasa bahwa oh ini cocok sih zaman dulu, tapi zaman sekarang enggak. Misalnya ada era digital dan sebagainya, jadi sekarang
bisa kok beli mobil langsung dari pabriknya, contoh aja nggak tahu ya. Nah, silakan kalian tanggapi bagaimana kondisi mereka. Mungkin ada yang bisa dikembangkan, mungkin ada yang nggak cocok sama kondisi sekarang kayak gitu ya. Silakan kayak gitu aja. Itu untuk tugasnya, aktivitas kalian hari ini. Nanti dikumpulkan seperti biasa, tulis di selembar ini ya, tulis di Word, terus habis itu nama, terus ada bagan-bagannya lebih baik, jadi diagramnya jadi pertama tahapnya dari manufacture, terus habis itu pindah kemana gitu ya, kayak tadi yang sari roti. Terus habis itu deskripsikan sama tanggapi seperti apa. Nah, ini kalian submit di tugas kelompok. Udah seperti itu aja. Nah, oke. Batas pengumpulannya adalah H-2. Oke, seperti itu aja. Kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.